Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kalau yang kemarin kita bahas turunan dari bentuk sin AX ditambah atau dikurang B dan cos AX ditambah atau dikurang B, di pertemuan kali ini kita akan membahas turunan dari sin GX dan cos GX. Nah, sebenarnya dasarnya sama, yaitu dari aturan rantai. Perlu saya ingatkan lagi ya, aturan rantai yang pernah kita bahas di kelas 11. Aturan rantai itu dipakai untuk menurunkan bentuk fungsi komposisi Y sama dengan F dalam kurung GX, yaitu dengan memisalkan GX-nya dengan O, maka fungsinya menjadi Y sama dengan FO, seperti ini. Nah, untuk menurunkannya, karena di sini fungsi Y itu adalah fungsi dalam X, maka dituliskan dalam bentuk dy per dx. Artinya fungsi Y diturunkan terhadap variabel X, sama dengan, karena di sini fungsi Y itu fungsi F dalam O, maka kita turunkan pertama df per du, artinya fungsi F terhadap variabel U, atau bisa juga ditulis dy per du ya, dikalikan dengan, karena fungsi U sendiri itu adalah fungsi dalam X, jadi dikalikan dengan du per dx, turunan fungsi U terhadap variabel X. Nah, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk notasi yang lain, dy per dx itu sama saja dengan y aksen, sama dengan df per du itu bisa dituliskan f aksen U, atau U-nya bisa kita ganti GX ya, jadi bisa ditulis F aksen GX dikalikan DU per DX. DU per DX itu sama saja dengan G aksen. Nah, dari aturan rantai itu maka secara umum bisa kita tuliskan, jika diketahui Y sama dengan sin GX, maka Y aksennya sama dengan, kita tuliskan dulu turunan fungsi yang paling luar ya, yaitu sin, turunannya jadi cos, dalam kurungnya tetap, tapi harus dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung, jadi berdasarkan rumus yang ini tadi. Kemudian jika diketahui Y sama dengan cos GX, maka Y aksennya sama dengan turunannya cos itu min sin, dalam kurungnya tetap, tapi harus dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung, yaitu G aksen X. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan cos dalam kurung x ditambah seper x. Nah, karena yang di dalam kurung atau sudutnya di sini fungsi dalam x, jadi kita pakai aturan rantai ya untuk menurunkannya, dengan memisalkan x ditambah seper x ini dengan variabel U. Kemudian seper x di sini bisa kita tuliskan menjadi bentuk pangkat x pangkat min 1, maka bisa kita tentukan U aksennya, turunannya x adalah 1 ditambah turunan dari x pangkat min 1 adalah, ingat cara menurunkannya, pangkat ditaruh di depan menjadi min 1 x atau min x, pangkatnya dikurangi 1 menjadi pangkat min 2, atau dituliskan menjadi 1 min, pangkatnya min itu jadi seper x kuadrat. Nah, sehingga turunan dari bentuk fungsi ini adalah, kita turunkan dulu fungsi yang paling luar yaitu cos, turunannya min sin, dalam kurungnya tetap, kemudian dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung atau turunannya U tadi ya, yaitu 1 min seper x kuadrat. Nah, biar aman, 1 min seper x kuadrat ini ditaruh di depan, karena ini kan nggak boleh dikalikan dengan sudutnya, menjadi 1 min seper x kuadrat min sin x ditambah seper x.
Ini min juga bisa kita kalikan dengan depannya menjadi 1/x kuadrat min 1 kali sin x ditambah 1/x. Nah, biar lebih paham lagi, silahkan coba turunkan untuk bentuk fungsi gx sama dengan tan dalam kurung 3x kuadrat min 5. Kemudian untuk contoh yang kedua, diketahui HT sama dengan 6T per sin T kuadrat. Nah, karena bentuk fungsinya adalah U per V, nah, maka cara menurunkannya nanti dengan rumus yang ini. Kita ambil U itu fungsi yang atas, yaitu 6T, maka U aksennya 6. Kemudian V itu fungsi yang bawah, V sama dengan sin T kuadrat, maka V aksennya kita pakai aturan rantai. Turunannya sin itu cos, dalam kurungnya tetap harus dikalikan dengan turunan yang di dalam kurung, yaitu 2T. Nah, kemudian bisa kita langsung masukkan ke rumus ini. U aksennya 6 dikali V, V-nya sin T kuadrat dikurangi V aksen. V aksennya cos T kuadrat kali 2T dikali U, U-nya 6T dibagi dengan V kuadrat, yaitu sin kuadrat dalam kurung T kuadrat. Nah, tinggal disederhanakan. Di sini kan 2T kali 6T itu 12T kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan di depannya menjadi 6 sin T kuadrat min 12T kuadrat cos T kuadrat dibagi sin kuadrat T kuadrat. Jadi ini hasil turunan dari fungsi ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kalian coba untuk bentuk Y sama dengan sin X dikali kot akar X. Tentukan turunannya.